Saudara, banyak peristiwa yang terjadi dalam satu pekan ini. Kami pilih 3 diantaranya yang menuai banyak perhatian. Bersama saya Desya Putri, inilah berita populer pekan ini. Dua pria yang merupakan adik dan kakak ipar di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan terlibat duel menggunakan senjata tajam. Adik ipar tewas terkena parang di bagian leher. Korban yang mengalami luka di bagian leher langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Namun upaya tim dokter tidak berhasil dan korban dinyatakan meninggal dunia. Dari hasil penyelidikan polisi, kejadian berawal ketika korban yang merupakan aparat keamanan desa menegur pelaku yang sedang pesta miras di rumah pelaku. Namun pelaku yang merupakan adik ipar korban tak terima dan mengambil parang serta menebas leher korban hingga nyaris putus. Kini pelaku telah ditangkap polisi. Ini kan korban ini atau denai kader keamanan. Jadi dia melakukan patroli di sekitar wilayahnya. Diangkat kader keamanan oleh Pak Desa Kadatom. Akhirnya mungkin ya namanya jalan-jalan malam ada yang ngajak mungkin minum. Akhirnya ya mungkin dia minum, dia banyak cerita ya. Biasa orang minum kalau sudah tidak terkontrol ceritanya. Mungkin didengar oleh iparnya. Akhirnya iparnya keluar dulu mengamankan. Akhirnya dia kembali masuk ke rumahnya. Baru dia dengar lagi suara-suara yang korban ini keluar membawa parang lalu ya, menebas. Ada berapa luka? Dua luka ya. Setelah menerima laporan warga, polisi akhirnya menangkap 4 orang yang diduga terlibat penyerangan terhadap rombongan pengantar jenazah di Makassar, Sulawesi Selatan yang terjadi beberapa hari yang lalu. 4 orang yang ditangkap ini berasal dari pihak warga yang diduga melakukan penyerangan terhadap rombongan pengantar jenazah. Keempatnya ditangkap di Makassar dan Kabupaten Maros. 1 dari keempat pelaku masih di bawah umur. Kini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap 4 pelaku untuk mengetahui motif penyerangan. Selain itu, warga diimbau untuk meminta pengawalan polisi saat mengantar jenazah agar tidak terjadi kesalahpahaman antar pengguna jalan lainnya. Iya, polisi tetap melakukan pengembangan terkait dengan kemungkinan ada pelaku lain yang tetap bekerja siang dan malam, termasuk mengungkap motif kejadian tersebut. Iya, sejauh ini sudah berapa orang diamankan, Pak? Ya, sejauh ini sudah 4 orang diamankan tadi pagi sekitar 04.00 kita. Ada salah satu diamankan di Maros karena memang kebetulan bekerja di Maros. Dari situlah kita kembangkan keterangan yang diamankan di Maros bahwa ini teman saya seperti ini, sehingga kita amankan 3 orang. Dan tidak tertutup kemungkinan masih ada tersangka lain. Kalau yang diamankan ini dari pihak mana, Pak? Ini dari pihak yang masyarakat setempat. Ada barang bukti yang diamankan juga, Pak? Ada. Termasuk ada sisa-sisa senjata tajam busur itu yang diamankan. Untuk korbannya, seorang pria lanjut usia di Makassar nekat menganiaya anak kandungnya hingga tewas. Usai menganiaya korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Pelaku yang telah berusia 70 tahun ini nekat menganiaya anak kandungnya yang berusia 42 tahun hingga tewas. Usai menjalankan aksinya, pelaku sempat memberitahu ke anaknya yang lain untuk melihat kondisi korban sebelum menyerahkan diri ke Polsek Talo Makassar. Penganiayaan ini terjadi lantaran pelaku tersinggung dengan ucapan korban yang menyebutkan kehadirannya di rumah sang anak membuatnya susah. Pelaku menganiaya menggunakan balok kayu saat korban tertidur di kursi. Usai olah TKP, jasad korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk divisum. Sementara pelaku kini ditahan di Mapolsek Talo. Setelah si ayah pulang salat subuh,
dan kembali ke rumah itu melihat anaknya sedang tidur, maka dia mengambil balok kayu ukuran 12 kali 12 cm dengan panjang kurang lebih 1 meter, kemudian memukulkan kepala kepada anaknya yang mengakibatkan korban meninggal dunia di TKP. Menyusahkan artinya mungkin dianggap bahwa kedatangan orang tuanya ini terbebani atas kedatangan orang tuanya, sehingga melakukan suatu tindakan sehingga terjadi suatu cekcok di antara mereka. Itulah tadi 3 informasi dalam berita populer pekan ini. Tetap pantau berbagai peristiwa terbaru setiap harinya hanya di Kompas TV Makassar. Situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan, vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Desya Putri, sekian dan sampai jumpa.